Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan, absen 25. Di video kali ini saya akan memberikan video rangkuman ketika berkunjung ke kebun anggur Pulau Gebang. Cara teknik dasar menanam anggur yang mudah ya. Pertama kita siapkan medianya, yaitu media terdiri dari tanah. Oke. Yang penting tanahnya bagus. Tanah bagus bagaimana? Tanah yang diambil lapisan paling atas. Kemudian dicampur dengan sekam, boleh sekam bakar maupun sekam lapuk. Nah, kondisinya nanti akan seperti ini. Waktu menanam pertama, kita tidak menggunakan kotoran kambing maupun kotoran sapi. Karena ini waktu penanaman dasar, artinya kita tanam secara stek. Batang yang coklat dari batang anggur, ya ini contohnya. Yang sudah coklat kita tanam ya di media. Ingat, medianya tidak basah dan tidak kering. Jadi dia tidak boleh terlalu basah dan tidak boleh terlalu kering. Kenapa? Kalau terlalu kering dia akan dehidrasi. Nah, di batang anggur ini banyak senyawa karbon. Ketika dia kering, dia akan cepat kering banget. Artinya dia nggak akan mampu menumbuhkan tunas. Nah, kenapa kok nggak boleh basah berkepanjangan atau media terlalu basah? Kalau dia asam, ketika keluar akarnya langsung busuk. Oke, mengerti ya para anak-anak sekalian? Mengerti. Ibu sekalian yang paling pinter-pinter nih. Kan medianya kira-kira mendekati penuh ya. Jangan terlalu penuh karena akan ada penyiraman nanti sehingga dia pupuk tunas. Oke, jangan terlalu ditekan, dia cukup seperti ini. Mengenalkan mungkin kalau kita ingin cepat dia subur menggunakan NPK Mutiara ya. Beli NPK Mutiara yang warna biru butir-butiran, mengambil dengan 2 jari. Ini identik dengan 5 butir sampai 10 butir kita tabur per minggu. Nanti dalam perjalanannya dia akan tumbuh. Yang perlu diperhatikan lagi ketika dia tumbuh, daun-daun tua yang paling bawah kita buang supaya memicu pertumbuhan semakin cepat, dan dia harus dapat matahari penuh karena dia butuh proses fotosintesis yang baik ya. Jadi sekalian ini ada di pelajaran biologi. Jadi apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis yaitu menghasilkan nutrisi ya untuk mengisi batang, daun dan akar. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mendapatkan bibit yang baik dan cara merawatnya dengan baik dan benar? Nanti dijawab setelah aja. Ya. Ini kasih bapaknya ya. Ini kasih bapaknya di rumah. On root. Apa itu on root? Nah ini batang coklat. Kita potong minimal 3 mata tunas. Kita tancap. Baik, nanti jadi bibitnya seperti ini. Ini contoh bibit yang namanya on root. Ini salah satu contoh namanya on root. Nah, kedua adalah okulasi atau grafting bahasa anggurnya. Jadi batang bawahnya yang udah besar ini disambung sama entres. Ini namanya entres. Batang hijau yang ada di pohon anggur indukan. Seperti ini. Ini entres to cutting. Jadi okulasi. Sebenarnya ketiga pun okulasi. Namanya sambung pucuk. Cuma mungkin di sini sudah. Nah ini contoh sambung pucuk. Jadi kita jadikan dulu rostok namanya, RS. Ini namanya rostok, batang bawah. Ini kita tumbuhkan dulu. Nanti kita cari ujung di sini, ujung di pohon indukan yang besar batang entresnya sama. Kita sambung. Nah itu cara ketiga. Cara keempat adalah mencangkok. Jadi ini pohon indukan, tapi ada syarat-syarat. Jadi kita nggak bisa mencangkok di batang hijau. Nah batang coklat ini kita cangkok, kasih kokopit atau tanah lembab untuk dia lebih cepat. Cuman setiap itu ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Kalau cangkok ini dia merusak pohon induk, jadi agak susah berbuah pohon induknya. Kenapa? Karena nutrisi dari bawah ini akan terserap sama cangkokan. Kalau tadi yang
on-root itu bagus. Dia akan membawa 100% karakter buah dari induk. Cuman itu belum sampai diteliti masa kekuatan akarnya. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Cukup adek? Yang terserap sama cangkokan. Kalau tadi yang on-root itu bagus. Dia akan membawa 100% karakter buah dari induk. Cuman itu belum sampai diteliti masa kekuatan akarnya. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Cukup adek? Untuk pertanyaan kedua tadi Mbak Ade mana ya? Nah, ada itu nanyanya pemilihan bibit ya? Tadi pertanyaannya apa? Bagaimana cara mendapatkan bibit yang baik dan merawatnya dengan baik, Kang? Nah, ini salah satu contoh bibit yang baik. Nah, ini karakteristik bibit yang baik adalah tubuhnya daun bagus, terutama ini pucuk daun. Ini adalah syarat utama yang baik. Kenapa menjadi syarat bibit yang baik? Karena pertumbuhan akan lebih cepat dibandingkan kalau ininya putus atau hilang tunas airnya. Nah, diusahakan ini yang udah ada sulur. Ini namanya sulur. Ini ada kumis kayak kumis gini. Kalau di sini nih kayak gini. Kumis-kumis ini tandanya dia akar sudah kuat. Akar sudah kuat ini caranya, tandanya ini. Ini ada bisa panasin di luar ruangan sampai 12 jam, dia akan kuat. Cara dipupuk, mulai pupuk, mau pupuk kimia atau organik itu udah bisa saat ini sudah keluar. Sulur sudah keluar. Nah, cara perawatannya ya tadi, jangan terlalu basah untuk medianya, cukup lembab. Makanya salah satunya adalah ininya harus poros, medianya harus poros. Seperti itu deh. Disiramnya bagaimana? Gimana ketinggian bibit? Jadi kalau bibit sebesar ini, menurut, nah ini contoh bibit yang bagus. Saat kita tarik ini akarnya sudah kuat, sudah mengisi. Seperti itu. Jadi saat kita angkat begini sudah kuat, itu tandanya pohonnya sudah kuat. Seperti itu. Cukup ya deh ya. Oke, terima kasih. Ya, silakan ke depan. Ya, silakan ke depan. Pas di bawahnya yang banyak yang matang merah-merah itu. Ya. Mohon Pak Srianto mendampingi Pak Tribu. Boleh berpencar, nggak apa-apa ya, berpencar. Nggak apa-apa, Adek. Nggak apa-apa. Yang pintar juga jangan berkecil hati, yang penting semangat. Enggak sekolah. Berarti nggak usah sekolah, Pak? Sekolah tapi maksudnya zaman dulu, kalau sekarang jangan ditiru. Harus sekolah. Sekolah enak, semuanya serba enak. Kalau zamannya saya sekolah, itu kalau nggak bisa dipukul pakai rotan. Sekarang dipukul pakai rotan, ibunya lapor polisi. Sudah zamannya beda, tapi ingat tetap hargai ibu guru, sayangi bapak guru, ibu guru ya. Ada yang pintar menghubungkan, belajar cara menghubungkan, menyambung kata-kata. Kalau yang pintar nanti sambungkan ibu guru dengan orang lain biar cepat menikah. Akan saya ajari cara teknik dasar menanam anggur yang mudah ya. Pertama kita siapkan medianya, yaitu media terdiri dari tanah, oke? Yang penting tanahnya bagus. Tanah bagus bagaimana? Tanah yang diambil lapisan paling atas, kemudian dicampur dengan sekam, boleh sekam bakar maupun sekam lapuk. Nah, kondisinya nanti akan seperti ini. Waktu menanam pertama kita tidak menggunakan kotoran kambing maupun kotoran sapi,
karena ini waktu penanaman dasar, artinya kita tanam secara stek. Batang yang coklat dari batang anggur ya, ini contohnya. Yang sudah coklat kita tanam ya di media, ingat medianya tidak basah dan tidak kering. Jadi dia tidak boleh terlalu basah dan tidak boleh terlalu kering. Kenapa? Kalau terlalu kering dia akan dehidrasi. Nah, di batang anggur ini banyak senyawa karbon. Ketika dia kering, dia akan cepat kering banget. Artinya dia nggak akan mampu menumbuhkan tunas. Nah, kenapa kok nggak boleh basah berkepanjangan atau media terlalu basah? Kalau dia asam, ketika keluar akarnya langsung busuk. Oke, mengerti ya para anak-anak sekalian? Mengerti. Ibu sekalian yang paling pinter-pinter nih. Kan medianya kira-kira mendekati penuh ya. Jangan terlalu penuh karena akan ada penyiraman nanti sehingga dia tekan. Oke, jangan terlalu ditekan, dia cukup seperti ini. Mengenalkan mungkin kalau kita ingin cepat dia subur menggunakan NPK Mutiara ya. Beli NPK Mutiara yang warna biru butir-butiran, mengambil dengan 2 jari. Ini Sekian video dari Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.